Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baca Quran sampai tamat, di akhirat menjadi cahaya. Bagi yang sudah jawab salam dengan semangat, mudah-mudahan selalu sehat dan kaya raya. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa qalban khashi'an wa amalan maqbulan wa du'aan masmu'an. Marilah kita selalu mohon pada Allah ilmu yang bermanfaat, hati yang khusyuk, amal yang diterima, dan doa yang dikabulkan. Bersyukur kita kepada Allah yang sudah memilih kita di antara hamba-hambanya bisa hadir dalam majelis ilmu ini. Mudah-mudahan majelis kita dirahmati, diberkahi, diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Rasulullah mengapresiasi kehadiran kita di majelis ilmu, majelis taklim sebagai riyadil jannah, taman di antara taman-taman surga. Man salaka tariqan yaltamisu bihi ilmun sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang mempermudah langkahnya menuju majelis ilmu, maka Allah permudah dia nanti langkahnya menuju surga. Makanya saya lihat yang hadir di sini wajah-wajah ahli surga insyaallah. Salawat salam untuk junjungan kita, teladan yang terbaik buat kita, Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan dengan selalu meneladani jejak langkahnya dan kita bersolawat kepadanya, nanti kita mendapatkan syafaat di yaumil akhir nanti. Pak Sugi yang saya hormati, Kepala BPKP beserta seluruh jajaran struktur dan auditor di lingkungan BPKP Provinsi Bengkulu, semuanya dirahmati, diberkahi Allah. Pada kesempatan ini alhamdulillah bisa bersilaturahim, bertausiah, saling menasehati di kajian bulanan ya di BPKP ini. Dan tema karena di bulan Rabiul Awal ini temanya tentang keteladanan terhadap Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kadang ada yang masih alergi dengan istilah maulidan, ya, maulidan, karena dianggapnya sebuah bid'ah yang ancamannya neraka, ya, sehingga tidak berani ada acara-acara yang terkait dengan maulidan itu. Dan kita tidak perlu mempermasalahkan itu karena isinya adalah pengajian. Ya. Pengajian itu kan diperintahkan, majelis ilmu pengajian itu diperintahkan. Nah, maka alhamdulillah kita bisa hadir dalam majelis seperti ini, majelis ilmu, dan terkait sekarang membahas temanya tentang keteladanan Nabi Muhammad SAW. Di dalam Al-Quran hanya ada 2 orang yang secara khusus diperintahkan untuk diteladani, yaitu yang pertama Nabi Muhammad SAW. Surat tadi Al-Ahzab ayat 21. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasul itu teladan yang baik bagi. Orang yang kedua adalah Nabi Ibrahim dalam surat Al-Mumtahanah ayat 4.
Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ahu. Sungguh telah ada teladan yang baik bagimu pada diri Ibrahim dan orang yang bersamanya. Inilah yang secara khusus diperintahkan ada darinya untuk diteladan. Dan mungkin ketika kita mengevaluasi, sudahkah meneladani Rasul kaitannya dengan muamalah atau baru praktek ibadah mahdoh saja? Karena kadang sholat meneladani Rasul, tapi di pasar meneladani Abu Jahal, misalnya kan? Seharusnya ketika sholat di masjid meneladani Rasul, di pasar pun meneladani Rasul. Karena Rasulullah pebisnis teladan, pedagang teladan, yang itu menjadikan ketertarikan dari bunda kita Khadijah. Nah, jadi sekarang masih mungkin tadi baru meneladani Rasul itu dalam praktek ibadah mahdoh. Padahal Rasulullah diutus itu, makanya ketika orang kafir Quraisy itu, kenapa utusan itu dari kalangan malaikat misalnya kan? Kalau malaikat nggak bisa diteladani, dia tidak kawin, tidak makan, tidak minum, tidak punya nafsu, nggak bisa diteladani. Maka Allah mengutus yang bisa diteladani, sebagaimana diungkapkan oleh Allah dalam surat Al-Kahfi ayat terakhir ya, ayat 110. Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Faman kana yarju liqa rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Katakan wahai Muhammad, aku ini manusia seperti kamu, ya, bangsa biasa seperti kamu. Cuma bedanya aku diberi wahyu. Jadi yang membedakan kita dengan Rasulullah itu, sebagai manusianya sama, cuma kepada Rasulullah diberikan wahyu. Karena Rasulullah dibimbing wahyu, maka segala yang dilakukannya itu tidak lepas dari tuntunan wahyu. Dan kadang baru ketahuan kenapa itu dilakukan oleh Rasulullah, hikmahnya mungkin sekarang. Contoh sederhananya masalah tidur ya. Rasulullah mencontohkan tidur kita, meneladankan gimana tidurnya? Miring ke kanan. Dan ternyata menurut juragan dokter ya, dalam penelitian kesehatan itulah tidur yang paling baik untuk kesehatan jantung, untuk kesehatan liver ya. Rasulullah bukan ahli kesehatan, tapi kenapa apa yang diperintahkan, dicontohkan itu untuk kebaikan manusia? Karena tadi dibimbing oleh wahyu ya, dibimbing oleh wahyu. Jadi segala yang dicontohkan tuh Rasulullah dibimbing wahyu, pasti kalau kita ikuti ada kebaikan di dalam. Pasti ada kebaikan di dalam. Misalnya Rasulullah mencontohkan atau menyuruh kita makan itu minum sambil duduk, kan gitu. Dan ternyata menurut kesehatan juga yang paling sehat itu makan minum sambil duduk. Nah, ini mungkin menjadi bahan renungan kita, walaupun secara khusus Rasulullah itu nyuruh meneladani dari segi ibadah mahdoh, sebagaimana dalam sebuah hadisnya, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Itu dari secara khusus. Dan tidak dirincikan, seharusnya mungkin dirincikan, puasalah seperti aku berpuasa, hajilah seperti aku berhaji, zakatlah seperti aku berzakat. Cuma di situ wakilnya dengan sholat, karena sholat inti dari ibadah. Pesannya sebetulnya semua itu seharusnya meneladani Rasulullah Muhammad SAW. Jadi apapun yang dicontohkan oleh Rasulullah, itu semuanya kalau kita ikuti menjadi kebaikan, karena tadi Rasulullah tuh beraktivitas dibimbing oleh wahyu, kecuali yang terkait memang tidak ada pada masa itu dan urusan dunia ya. Ketika Rasulullah berbicara pertanian dan Rasulullah menyarankan sesuatu, ternyata hasilnya kurang memuaskan pertaniannya, dikira sahabat mungkin harus diikuti tadi ya.
Akhirnya kata Rasulullah, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalau urusan dunia kamu lebih tahu dari Rasulullah. Kalau urusan dunia terkait dengan teknologi dan segala macamnya, ya, pengalaman terkait dengan teknologi atau pertanian atau perkebunan dan sebagainya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka mari kita tadi perluas keteladanan kita, bukan terkait hanya ibadah mahdoh saja. Kadang Bapak Ibu sudah dicontohkan saja sholat kita beda-beda. Bapak Ibu yakin sholatnya beda-beda? Saya yakin dari semua yang hadir di sini semuanya beda sholatnya. Baru rukun niat saja, dalam prakteknya udah beda. Ada yang dizaharkan seperti kalangan Nahdiyin, ya, Perti, Al-Wasriyah, itu dizaharkan. Kalau sholat subuh misalnya usolli fardhu subhi raka'ataini lillahi ta'ala, dizaharkan. Itu kalangan Nahdiyin, kalangan Perti, dari kalangan Al-Wasriyah. Ada yang disirkan dalam hati aja, ya, karena mengambil dalil an-niyat fi qalbi, niat itu dalam hati, ya. Kalangan Muhammadiyah, Persis, SI, nah itu di dalam. Baru mulai itu udah beda-beda. Dan itu tidak jadi masalah karena tidak membatalkan sholat. Begitu ngelipat tangan, ya, ada yang di dada, kan, ya? Ada yang di perut, ada yang di samping perut, yang lepas pun ada. Kalau Bapak Ibu nanti umrah atau haji, wah, kelihatan betul kiri kanan tuh beda, ya. Banyak yang lepas, dan itu nggak jadi masalah. Kemudian pas doa iftitah beda-beda lagi, ada 6 versi itu minimal, ya. Ada yang Allahumma ba'id, kalangan Muhammadiyah, kalangan Persis, kalangan itu Allahumma ba'id, ada yang wajah tu wajah, ada Allahumma kabiro. Beda-beda kan, dan itu sesuatu yang diperbolehkan berbeda, yang namanya masalah khilafiyah, masalah fikih. Itu baca Bismillah Fatihah, ada yang dizaharkan, keraskan, ada yang disirkan, gitu. Itu gak jadi masalah, tidak membatalkan sholat. Pas giliran tahiyat ada yang diutak-utak, kan, gitu ya? Ada yang diam saja, ada yang putar-putar. Gak jadi masalah, itu tidak membatalkan sholat. Subuh mau pakai kunut, mau tidak pakai kunut, gak jadi masalah. Mari kita ributkan yang belum sholat subuh, ya, daripada meributkan yang sudah sholat subuh. Tapi ada mungkin kelompok yang seolah-olah pemegang surga dan neraka, ya. Beda dikit, seolah-olah itu adalah salah. Padahal bisa jadi dia menggunakan dalil yang mungkin kita belum tahu. Kalau kami di NU itu nggak pernah ribut, walaupun beda-beda, gitu ya. Karena saling memahami, mungkin dia pakai dalil ini, dia pakai dalil itu. Tapi ada yang mudah sekali tadi memvonis kalau berbeda dengan dirinya seolah-olah itu adalah sesat atau sesuatu yang menyimpang dari ajaran. Nah, jadi mari kita berupaya meneladani Rasul. Dan terkait dengan ibadah mahdoh, sepanjang itu terkait dengan khilafiyah, fikiyah, kita harus berlapang dada ketika berbeda. Tapi kalau yang masalah prinsip, ya, itu tidak boleh berbeda. Misalnya dijelaskan dalam Al-Quran bahwa Rasulullah itu khotamil anbiya wal mursalin, penutup para nabi dan rasul. Berarti kalau ada yang ngaku nabi baru, itu bukan perbedaan. Itu namanya penyimpangan, ya. Jadi itu karena itu masalah usul, masalah yang sudah ulama udah sepakat gitu, seperti itu, dan itu dalilnya juga sudah jelas. Wahyu terakhir itu Al-Quran. Kalau ada yang menganggap dapat wahyu baru, nah itu bukan perbedaan, itu namanya penyimpangan, ya. Karena itu sudah hal yang prinsip, bukan khilafiyah. Ibadah haji itu ke Mekah, kalau ada yang ke air sebakul, ya, ke pantai panjang, nah itu bukan perbedaan. Itu namanya penyimpangan. Nah ini yang harus kita juga mampu membedakan mana yang boleh berbeda, mana yang tidak boleh berbeda. Dan itu akan muncul kelapangan dada kalau kita berislam dengan pemahaman, ya. Kalau berislam dengan pemahaman.
Banyak kita lihat di Indonesia ini dari mulai tahun 80-an ya, dari 1980-an sampai sekarang ada 250 aliran yang menyimpang. Dan di Indonesia itu sesesat apapun aliran pasti ada pengikutnya. Kalau di Indonesia itu, dimanapun sesat itu ada yang pengikut. Ada yang sholat pakai bahasa daerah masing-masing, kan ya, ada tuh. Yang imamnya mantan petinju itu, ada pengikutnya sekitar 100-an juga, ada gitu. Kan repot kalau sholat pakai bahasa daerah masing-masing. Dari mulai takbir aja udah beda-beda. Ada yang orang Minang Allah nan gadang, misalkan gitu kan. Ada Allah Maha Besar, Allah Maha Agung, Allah yang gede, itu kan repot. Tapi ada juga yang pengikutnya. Nah, kenapa? Karena tadi berislamnya bukan dari pemahaman, tapi dari lebih kepada turun-temurun, sehingga mudah sekali diprovokasi, kadang mudah sekali diadu domba, gitu ya, mudah sekali dibuat keributan, gitu ya, disibukkan dengan hal-hal yang seperti itu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, Rasulullah tadi teladan umat, termasuk dalam hal mendidik. Ada kalimat Rasulullah yang luar biasa tentang pendidikan. Misalnya beliau bersabda, dakwatun nas biqadri ukulihim, khatibun nas bilisani qaumihim. Didik, ajak manusia sesuai kadar apanya, sampaikan kepada manusia sesuai dengan bahasa kaumnya. Ini kan luar biasa. Sering pasangan muda yang punya anak-anak usia TK, SD nggak sabaran mendidik, karena tidak mendidik, tidak mengajak sesuai dengan kadar akal, sehingga muncul kalimat gitu-gitu aja nggak bisa, gitu-gitu aja nggak mau. Padahal namanya anak serba nggak bisa wajar, sementara orang tuanya serba bisa wajar, sudah SD, SMP, SMA. Tapi karena dia menyamakan dengan anak-anak dengan dia, ketika anak gak bisa, gitu-gitu juga bisa, akhirnya mukul dan sebagainya. Dunia anak, dunia main-main, ya kan gitu. Ya. Terus dengan bahasa juga begitu. Kenapa orang tua atau anak kecil itu lebih senang dengan ibunya? Ya. Karena ibunya pandai bahasa bayi, ya. Pandai bahasa bayi. Sementara bapaknya nggak pandai bahasa bayi. Coba kalau gendong bayi, gendong apa, ibunya di gendong bayinya itu bisa bahasa bayi sampai lupa kalau itu anaknya. Nang ning nong, ini anak siapa? Padahal juga jelas anaknya. Tapi bayi itu senengnya gitu, ya, karena itu bahasa bayi yang begitu. Tapi kalau suruh bapak gendong, baru sebentar aja diam, nah gitu kan. Jadi bahasanya itu formal gitu. Nah inilah yang Rasulullah luar biasa dalam pendidikan itu, ya. Sesuai dengan kadarnya, sesuai dengan bahasa kaumnya. Misalnya kalau kita sebagai orang tua, kalau anak kita perempuan, kita cerewetin, kita bejijihin, itu nggak akan menjadi masalah, biasa saja. Tapi kalau anak laki-laki itu bete dia, ya, pusing dia kalau dicerewet. Karena apa? Karena terkait batang otaknya, kan gitu. Kalau laki-laki itu tunggang, kalau perempuan itu majemuk. Dampaknya apa? Kalau perempuan itu dalam sehari bisa bicara 25.000 kata, kalau laki-laki itu maksimal cuma 7.000 kata. Makanya kalau ada seorang istri suaminya guru, di sekolah udah habis cerita, di rumah tinggal diem, habis. Sementara istrinya stoknya masih banyak, gitu. Pas mau cerita, kata suami, ada gitu-gitu diceritain, kan gitu. Makanya rata-rata kalau perempuan itu selingkuh, itu urusannya pendengaran. Karena di rumah gak ada yang didengar, jadi kan main cari telinga di luar, ya cerita. Kalau laki-laki selingkuh rata-rata kan urusan penglihatan, walaupun gak pernah didengar gak apa-apa kan, yang penting kinclong misalnya. Kalau laki-laki. Nah, jadi kan itu harus memahami apa informasi dari Rasulullah itu, ya. Makanya kalau misalnya
sang istri mau berbicara dengan suami, itu harus dari depan. Karena laki-laki itu gak bisa dalam satu waktu berbagai macam pekerjaan, konsentrasi terbagi. Gak mau, dia gak bisa gitu, gak connect. Dia harus ke depan fokus gitu ya. Kalau perempuan dipanggil dari mana saja dia kedengaran gitu. Karena otak-otaknya tadi majemuk. Kalau laki-laki misalnya kalau ada suaminya lagi nyupir, sampingnya ada istrinya pasti cerewet. Oh, sama-sama, padahal masih jauh itu. Iya. Karena tadi penglihatannya nyebar. Kalau bapak-bapak tuh ke depan, bagus. Cuma kelemahannya perempuan itu dengan seperti itu susah menentukan arah dengan segera. Makanya wajar kalau sen ke kanan belok kiri itu maknya gitu tadi seperti itu. Jadi kadang ada hal-hal yang seperti itu. Nah, Rasulullah dalam hal mendidik luar biasa, ya. Dengan tadi kadar akalnya begitu. Dalam penyampaian juga dengan kadar akalnya seperti itu. Makanya kenapa anak remaja kita nggak mau curhat dengan kita? Karena orang tuanya tidak mengerti bahasa remaja. Anak remaja bahasanya milenial, kalau orang tuanya kolotnial. Nah itu kan jadi beda. Sehingga anak lebih mau curhat dengan teman sebayanya karena nyambung. Sementara dengan bapaknya bahasanya hitam putih kalau dengan bapak ibunya. Pokoknya kamu harus begini, jangan begini. Itu kadang generasi sekarang itu agak pusing dengan kalimat-kalimat formal yang begitu. Ya, nah ini yang Rasulullah luar biasa ya. Tadi sudah mengantisipasi berbicara dengan manusia sesuai dengan bahasa kaumnya dan didiklah manusia sesuai dengan kadar akalnya, sesuai dengan kondisi. Dan itu ditransformasi oleh Ali bin Abi Thalib. Didiklah anakmu sesuai zamannya, jangan dengan zaman kita, karena sangat beda ya, sangat beda. Terkait dengan pendekatan. Mungkin kalau bapak ibu yang ada sekarang, dulu waktu kecil permainannya masih rata-rata fisik ya, petak umpet, main kelereng, layang, pokoknya lari yang terkait dengan fisik. Maka kalau guru orang tua pendekatannya dengan fisik, kalau sanksi itu tidak masalah, dicewek, dicepret, begini nggak jadi masalah. Tapi kalau anak sekarang, semuanya permainannya sentuhan. Maka kalau pendekatannya fisik, bermasalah anak kita. Kadang baru dipegang telinganya berdarah, saking lemahnya gitu ya. Nah, itu hal-hal yang seperti ini juga harus diteladani terhadap Rasulullah itu luar biasa yang memahami hal-hal dengan kaidah dengan pendidikan, termasuk dalam kepemimpinan ya. Bagaimana kita meneladani Rasul dalam urusan-urusan kepemimpinan, terutama tadi yang disampaikan oleh pembawa acara Pak Usama tentang bagaimana sifat utama saya gitu ya. Kalau sifat utama aja itu sudah bisa diteladani terkait dengan yang pertama Bang, sidik ya, jujur ini kan sudah makhluk langka. Karena ada ungkapannya begini, kalau jujur hancur. Nah, seharusnya kan kalau jujur mujur, seharusnya gitu. Tapi umumnya karena sudah terasing, ya, kadang justru kalau yang jujur kadang jangan munafik lah, kan gitu. Biasanya ada sindirannya begitu, jangan munafik lah, gitu ya. Kalau kita nggak mau nerima yang ini kan biasanya juga jangan munafik lah, kan gitu ya. Nah ini kadang seperti itu ya. Padahal sumber kebaikan itu adalah jujur. Di dalam hadis, alaikum bisidqi, fa inna sidqa yahdi ilal bir, wa innal birra yahdi ilal jannah. Kata Rasulullah, wajib atas kalian jujur. Karena jujur itu mengantarkan kepada kebaikan, dan kebaikan mengantarkan ke surga. Iyyakum wal kadzib, hati-hati dengan ngicu, dengan dusta. Fa innal kadziba, karena kebohongan itu yahdi ilal fujur, mengantarkan seseorang pada kejahatan, dan kejahatan ke neraka. Hampir semua kerusakan berawal dari bohong. Rumah tangga hancur gara-gara bohong. Rumah tangga hancur itu gara-gara bohong. Katanya dinas luar, taunya dinas liar, nah, gitu ya. Oh, itu bohong. Gitu.
katanya ada meeting, taunya mencari mijit yang penting-penting, akhirnya ada mau tiba-tiba ketahuan di saku celana suaminya ada slip pengiriman misalnya kan, uang walaupun mungkin dengan orang tua. Kalau tidak tahu, wah itu istrinya tidak tahu pasti tersinggung kan. Padahal mungkin baru kali itulah suaminya itu ngirim ke orang tua. Tapi karena nggak disampaikan, seolah-olah setiap bulan begitu kan. Nah, maka disampaikan. Karena sudah saling percaya seharusnya kan. Kalau sudah saling percaya, itu pasti tidak akan ada kerusakan seperti itu ya. Sudah disampaikan aja. Mungkin lagi kondisi orang tua sangat membutuhkan. Sebaliknya juga perempuan juga begitu ya. Mungkin tadi baru ketahuan ya, atau memang baru kali itu dia kirim ke keluarganya atau adiknya, kakaknya ya. Selama ini nggak pernah gitu kan. Tapi karena ada kebutuhan mendesak, tapi tidak menyampaikannya, itu akan bermasalah jadinya ya. Seolah-olah itu tiap bulan pantesan habis terus uang belanja itu. Nah, ngirim terus sana familinya, padahal baru kali itulah gitu ya. Nah itulah penting kita saling terbuka di dalam rumah pun gitu ya. Dan itu awal rusaknya rumah tangga itu karena bohong ya, karena bohong. Ada seorang ibu yang curhat, Pak Ustadz, suami saya tiba-tiba selingkuh. Kata saya, bukan tiba-tiba Bu, baru ketahuan aja. Kan nggak mungkin baru ketemu selingkuh itu nggak mungkin. Pasti ada pendahuluannya, dan itu tadi diawali dengan kebohongan, kan gitu, ya? Diawali dengan kebohongan. Maka saya kalau ada misalnya yang curhat istri orang dan segala macamnya, saya ajak istri untuk mendampingi, karena Ustadz juga manusia, ya. Itu pasti ada tadi ya, karena munculnya kan dari curhat itu pasti ada simpati. Ketika simpati ada berupaya untuk menyelamatkan. Begitupun sang istri gitu ya, ketika ada suami orang curhat, gitu, ajak suami kita, gitu kan, untuk mengawani. Karena biasanya kalau kita lihat curhat ada simpati, ada keinginan untuk tadi mendapatkan pengayoman dan sebagainya. Itulah awal-awal mulai kehancuran itu biasanya dari situ. Ya. Nah jadi ini juga Rasulullah luar biasa meneladankan kita dengan kejujuran. Bahkan ada dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, di situ diwakili dengan profesi pedagang ya, karena tidak mungkin juga dirincikan semua profesi. At-tajir as-sadiq ma'iyya fil jannah. Yang pedagang yang jujur ya, itu nanti bersamaku di surga ya. Pedagang ya yang jujur diwakili dengan pedagang, karena kadang disitulah di urusan pedagang itu kebohongan memang luar biasa ya. Dan mari kita pun ketika menjadi seorang pembeli, jadikan pedagang itu jujur. Jangan sampai pedagang jadi berbohong gara-gara kita ya, pembeli. Kata pedagang, kita naikkan aja 2 kali lipat, nanti pasti ditawar setengahnya. Coba kalau nggak nawar setengahnya, mungkin nggak perlu. Ibu-ibu beli dukuh di pasar 1 kilo, pas di rumah ditimbang lagi tinggal 8 on, 2 on hilang. Protes dia balik lagi ke pasar, tadi di sini ditimbang 1 kilo, pas di rumah tinggal 8 on. Kata pedagang, habis tadi ibu nyicipnya banyak nih ya. Nyicipnya banyak nih ya. Padahal Rasulullah menyuruh tadi permudah urusan jual beli itu. Ini kadang kan jalan dulu, panggil lagi, tambah-tambah dikit, waduh nyiksa gitu ya. Jadi biasanya ibu-ibu kalau bapak-bapak tuh nggak tahan nawar ya, makanya jarang disuruh beli ke pasar karena maunya cepat aja gitu ya. Nah itu jadikan. Makanya wajar Rasulullah, kata Rasulullah gimana? Yang paling banyak setan itu di pasar. Kan disitu tadi kurangi timbangan, bohong. Sebetulnya ini belum sampai modalnya. Tapi ada nggak apa-apa, tapi mana mungkin mau juga. Tapi itu kadang ya, hal-hal seperti ini. Nah itu kejujuran ya. Bagaimana Rasulullah menekankan betul tentang
kejujuran. Yang kedua, orang yang jujur pasti dia amanah gitu. Maka itu berkelindan, terpercaya, trust, terpercaya. Dan Rasulullah itu dipercaya bukan hanya oleh kaum muslimin, oleh musuhnya saja dipercaya ya, untuk merelakan atau menitipkan barang-barang. Jadi kalau mau pergian nitipkan barang, orang kafir Rasulullah itu nitipkan selanjutnya ke rumah Rasulullah. Kalau kita mana mau nitipkan orang yang dianggap musuh kan? Tapi Rasulullah itu dititipkan barang itu walaupun dia musuhnya, bukan dari kalangan muslimin. Oh, itu kan saking terpercaya. Kemudian yang fatonah ya, cerdas. Dan itu luar biasa hasil penelitian bahwa manusia itu tidak ada yang bodoh. Kalaupun bodoh, karena dua hal. Yang pertama malas dianya, atau yang kedua belum menemukan guru yang terbaik buat dia. Dan itu dipraktekkan langsung oleh Profesor Dr. Yohanes Surya, ahli fisika. Beliau mengambil pelajar SMP 2 orang putri ya, dari pedalaman Papua, dan yang diambil yang paling idiot, yang daya tangkapnya paling lemah. Kemudian dia didik fisikanya terus, dia didik, diikutkan lomba olimpiade fisika tingkat kecamatan, lulus tingkat kabupaten, sampai mendapat medali emas olimpiade internasional fisika. Maka dia bilang, tidak ada anak itu yang bodoh. Kalaupun bodoh karena dua hal, ya, anaknya malas atau belum menemukan guru yang terbaik buat dia. Dan terbukti juga penemu bola lampu ini ya. Siapa? Thomas Alva Edison. Kan 6 kali gak naik sekolah, makanya dikeluarkan. Disurati ibunya kan? Disurati ibunya. Intinya gak sanggup lagi mendidik. Tapi begitu suratnya sampai kepada ibunya menyampaikan bukan kalimat yang dari sekolah. Kenapa saya tidak sekolah lagi? Kata Pak Guru, gak ada yang sejenis kamu yang mendidik. Jadi biarlah ibu yang mendidik. Gak ada guru yang sanggup tadi ya, karena dengan kejenisan. Dan dari situlah muncul terang dunia ya. Dan ribuan kali gagal dia sampai lampu ini nyala. Jadi yang diponis idiot oleh gurunya rupanya punya potensi yang luar biasa. Dan di tengah-tengah kesuksesannya dia buka suratnya, apa surat yang dikirim dari sekolah dulu itu kepada ibunya. Ternyata ketika dibuka, anak ibu ini idiot, gak bisa dididik. Tapi itulah ibunya luar biasa memotivasinya, tidak menyampaikan pesan yang tadi ponisnya itu ya. Nah, inilah juga yang berpeluang semuanya untuk cerdas ya. Tinggal kita bagaimana mengelolanya. Sering menjadi itu karena nggak sabaran tadi ya. Tadi peluangnya dua. Kenapa anak jadi bigal ya, atau buyan kalau bahasa Bengkulu ya, buyan, bigal, bodoh, bengak ya. Nah itu karena kalau nggak malas dianya atau belum menemukan guru yang terbaik buat dia. Mungkin Bapak Ibu punya pengalaman ya, ketika sekolah menjadi SMA, kelas 1 belum ada semangat belajar misalnya. Pas kedua ketemu guru ya, yang luar biasa, yang kita jadi semangat belajarnya. Mungkin masih di ruang guru langsung dijemput kalau jam. Oh itu kita jadi pintar, jadi semangat belajar. Mungkin kita ada pengalaman seperti itu. Jadi sangat menentukan guru yang luar biasa, bukan yang biasa di luar ya, tapi yang luar biasa. Karena ternyata dalam penelitian ini, ketika anak ditanya pelajar itu, apa yang paling Anda sukai di sekolah? Ternyata hampir 80%-nya guru rapat, sekolah pulang cepat. Nah, berarti dia tersiksa di sekolahnya, ya, tersiksa. Atau pas misalnya kemana guru matematik sakit, alhamdulillah. Misalnya, ya. Jarang tadi kalau dijemput betul, wah itu luar biasa. Kalau jam habis langsung jemput guru ini, wah itu luar biasa guru seperti itu.
Nah, anak pasti betah dan pasti senang dengan pelajarannya, kemudian jadi senang dengan dari pintar dengan pemahaman ilmunya. Itu luar biasa ya. Rasulullah mencontohkan kita bahwa kecerdasan semuanya berpeluang untuk cerdas. Karena memang semuanya kan terlahir sama ya. Bayi Jepang, bayi Amerika, bayi Padang Harapan itu ketika lahir sama. Yakhruju fi butuni ummahatihim la ta'lamuna syai'an. Bayi ketika berojolan keluar rahim perut ibunya semuanya nggak tahu apa-apa. Tidak lantas kalau bayi Amerika itu pas lahir langsung father, mother, nggak ada. Semuanya nggak tahu apa-apa. Nah, yang membedakan itu prosesnya. Seperti di Jepang, pelajar SMP-nya rata-rata perharinya membaca 4 jam. Kalau anak kita berapa jam per bulan? Jadi beda hasilnya, lahirnya sama-sama tidak tahu, tapi ketika diprosesnya mereka lebih pintar, lebih cerdas. Padahal ayatnya kita keluar ada ya, tentang baca, ya, Iqra tentang baca. Tapi yang mengamalkan orang luar. Dan mereka membaca 4 jam itu bukan sambil begini di kursi duduk, di mana saja dia nunggu, di bandara, di mana saja dia sampai baca gitu ya. Luar biasa. Nah, itu yang mengamalkan orang lain gitu ya. Nah, yang kita tidak mau membaca. Memang katanya orang Indonesia itu bukan budaya baca tapi budaya dengar ya. Budaya dongeng. Makanya kalaupun ada di Jakarta misalnya ada bis tulisan itu jurusannya, ketika naik masih nanya, ini Grogol? Ya, Grogol gitu ya. Padahal sudah ada tulisannya, malas baca dia. Malas baca. Itu budaya dengar, budaya dongeng, budaya dengar gitu kan. Nah, kemudian yang perlu diteladani sifat terakhir Rasulullah adalah masalah tabligh, ya. Masalah komunikasi. Tadi rumah tangga hancur lebur, di kantor, di mana saja itu sering gara-gara komunikasi. Sering komunikasinya jaka sembung naik ojek, ya. Tidak nyambung, tidak connect. Dan kadang sering perintahnya gak jelas, langsung dilaksanakan. Misalnya kalau kata atasan gitu, tolong diinikan ininya Pak, ya, apa diinikan tuh? Kan gak jelas diinikan itu. Tolong diinikan ininya ya. Apa nih? Pas sudah di belakang, apa tadi diinikan tuh ya? Baru sudah di kerangkeng, oh ini gara-gara diinikan inilah, misalnya kan gara-gara apa diinikan itu gitu ya. Ketika ditanya mau kemana, dado, ya, itu gak jelas juga. Dado, besok balik. Saya inilah, ya gak. Nah, maka berkomunikasilah dengan sebaik-baiknya tadi ya, lebih mengedepankan bahasa yang positif dibandingkan dengan bahasa yang negatif ya. Makanya kalau kita di sekolah-sekolah internasional misalnya kan, itu sering sekali kita mendengar istilahnya ada excuse me, thank you, excuse me, thank you, itu selalu itu ditanamkan, maaf, terima kasih, maaf, terima kasih. Indah ya kalau di semua lingkungan selalu dikembangkan hal-hal yang positif seperti itu ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi memang Rasulullah teladan utama bagi kita, dan mari kita tingkatkan keteladanannya bukan dalam urusan praktek ibadah mahdoh saja, tapi juga dalam seluruh sisi kehidupan. Karena Rasulullah diutus rahmatan lil alamin. Dalam surat Al-Anbiya ayat 107, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah kami mengutus engkau wahai Muhammad kecuali menjadi rahmat kasih sayang bagi alam semesta. Makanya Rasulullah sangat cinta lingkungan. Kalau kalian berkunjung satu daerah, baik itu dalam kondisi apapun, apakah dalam kondisi peperangan, jangan sampai ada ranting yang patah, kan gitu. Kan itu luar biasa. Diperhatikan lingkungan. Kemudian kalau kalian kencing di lapangan, di tanah lapang, jangan ke tempat-tempat berlobang, karena di situ adalah tempat binatang-binatang atau serangga-serangga kecil dan tempat jin nginep tidur. Kalau kita kencing, apalagi habis makan jengkol, itu langsung mati gitu.
Oh. Nah, maka kadang-kadang misalnya habis kencing di camping atau apa lagi kemasukan jin ya. Karena itu seperti itu. Rasulullah sangat tahu memperhatikan hal yang begitu aja kan. Terus ada hadis lain, kalau kalian menyembelih, sembelihlah dengan profesional. Tajamkan dulu pisaunya biar kalau sekali langsung mati. Bayangkan kalau pisaunya tumbul, lama matinya. Apalagi kalau karatan pisaunya, infeksi dulu baru mati. Oh kan, kasihan binatang. Makanya Rasulullah, Pak Iza dabahtum Pak Hasanah dabah. Kalau kalian menyembelih, sembelihlah dengan profesional, langsung langsung putus urat nyawanya itu. Nah, yang seperti itu diurus oleh, artinya dicontohkan oleh Rasulullah. Kemudian juga di rumah tangga disebutkan oleh para istrinya. Ya. Rasulullah itu belum pernah ada suara meninggi, itu belum pernah ada. Menunjukkan kemarahan, apalagi sampai KDRT. Wah, ini meninggi aja. Karena marah itu nggak pernah. Ada Rasulullah itu suaranya meninggi. Dan Rasulullah selalu membantu tugas istri, kan gitu. Ya. Itu luar biasa. Ya. Seperti para bapak di sini, insya Allah ya, para suami di sini. Rasulullah membantu ngadon roti ya, buat adonan roti ketika azan tiba, ditinggalin dulu, udah nanti balik lagi. Rasulullah pernah menjahit pakaiannya yang robek, gitu kan? Itu luar biasa. Dan yang paling penting juga, Rasulullah itu di keluarga itu saling tolong menolong dalam ibadah dan menyuruh kita juga begitu, tolong menolong dalam ibadah. Dalam sebuah hadisnya, sungguh dirahmati seorang istri yang bangun pada malam hari, kemudian dia sholat dan membangunkan suaminya. Ketika suaminya panas bangun, diciprati dengan air, bukan disiram ya, diciprati dengan air. Dan sungguh dirahmati Allah seorang suami yang bangun pada malam hari, kemudian dia sholat malam dan membangunkan istrinya. Ketika istrinya malas bangun, diciprati dengan air. Itu luar biasa ya. Kalau sudah tolong menolong dalam hal ibadah itu, akan ada kenyamanan di rumah kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan Rasulullah terkait dengan tidur segala macamnya juga menyuruh kita tuh ada pendahuluan dulu ya. Misalnya dalam urusan tidur, sebelum tidur bacalah muwaziatain, 2 surat yang melindungi ya, 2 surat yang melindungi. Karena begini Bapak Ibu, sebaik apapun kita, pasti ada yang gak suka dengan kita. Misalnya karena karir kita ya, karena usaha kita. Ada orang jadi gak suka dengan kita gara-gara kita mungkin usahanya moncer, lancar ya, bisa karirnya tadi cepat dan sebagainya. Nah itu biasanya ketika dia tidak suka, kemudian ngirim santet, telur, sihir atau jin kepada orang yang tidak disukainya itu di malam hari ketika tidur. Karena pas tidur nggak ada penjagaan. Jadi disitulah dikirimnya. Maka kadang misalnya kalau dia ingin merusak rumah tangganya, ditiupkan jin ketika dia tidur, pas bangun jadi bencinian sama suaminya itu, jadi bencinian sama istrinya itu, ada sangat mungkin ya. Kemudian tiba-tiba jadi sakit pas bangun ya. Mungkin ada di perutnya ada kuali atau ada paku atau ada apa gitu ya, bisa jadi. Makanya kata Rasulullah, bacalah 2 surat yang melindungi, yaitu surat Al-Falaq, An-Nas. Hafal semua itu Bapak Ibu ya, karena itu surat favorit dalam sholat ya. Yang kul ada kul ya kafiru, kul huwallahu ahad, kul rabbina atina wal kausar, itu adalah surat-surat favorit yang selalu kita baca ya. Saking senangnya dalam sholat kita ya. Dan dari segi artinya sangat nyambung. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma. Katakan aku berlindung kepada Tuhannya alam semesta, Al-Falaq. Dari apa? Dari semua kejahatan makhluk. Dari semua kejahatan makhluk. Jadi kalau kita ingin aman tidur kita,
Sebelum tidur kata Rasul, bacalah 2 surat yang melindungi. Awalilah dengan Al-Fatihah, Al-Baqarah awal ya. Saya yakin juga pada hafal. Al-Baqarah awal kan dari Alif Lam Mim sampai Ulaika humul muflihun. Kemudian ayat kursi dan Al-Baqarah akhir, Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, tidur, insya Allah selamat ya. Insya Allah terjaga, dilindungi Allah dari segala praktek-praktek perdukunan atau persantetan dan sebagainya. Itu Rasulullah dalam hal seperti aja kepada kita mencontohkan. Mari kita perbanyak tadi mempelajari sirah nabawiyah, perjalanan Rasulullah, ataupun ada buku khusus Zadul Ma'ad, bagaimana aktivitas Rasulullah sehari-hari, karena tadi Rasulullah adalah teladan yang terbaik, teladan yang bisa dicontoh. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin ini yang bisa kita bahas. Kalau ada sesuatu yang mau didiskusikan dulu, ditanyakan dulu, silahkan sebelum diakhiri ya. Mau menemui wahsi lagi. Nah, apakah dalam kehidupan kita bermuamalah dengan orang lain, mungkin ketika ada yang bikin kita sakit hati atau gimana, kita tidak mau menemuinya lagi, tapi dalam hati untuk menjaga hati kita supaya tenang, Pak Ustaz. Nah, bagaimana itu, bolehkah? Ya. Jadi kita lihat latar belakangnya, ya, ketika beliau tidak mau ketemu wahsi itu bukan karena dendam, tapi dia nggak ingin teringat kembali gitu ya, bagaimana tentang luar biasanya apa yang dilakukan oleh wahsi terhadap pamannya. Tapi kalau di kita itu dianjurkan kalau bukan itu pertimbangannya selalu memaafkan. Kan pernah dicontohkan oleh Rasulullah kan, ada Rasulullah kalau lewat rumah Yahudi itu, gitu kan? Ada kalau lewat rumah Yahudi selalu ada lemparan. Jadi kalau Rasul lewat rumah itu udah ancang-ancang pasti ada lemparan, ya. Pasti ada lemparan. Suatu ketika berapa kali nggak ada lemparan lagi, udah lewat nggak ada lagi. Ternyata dapat informasi sakit orang Yahudi, ditemui oleh Rasul, ya. Padahal yang tiap harinya melempar dan udah gemeteran itu, ya. Yang Yahudi itu udah gemeteran, dikira mau membalas. Kata Rasulullah, saya biasanya kalau lewat rumahmu ada saja lemparan, tapi beberapa hari ini kok nggak ada. Ternyata Anda sakit. Mudah-mudahan Allah memberikan kesembuhan dari sana. Syahadat, Bapak Ibu dengan itu, ya. Syahadat, dengan ketinggian akhlak seperti itu. Jadi kita usahakan untuk tadi dilapangkan dadanya, menjadi pemaaf. Di dalam Islam itu tidak ada perintah meminta maaf, yang ada tuh memberi maaf. Bukan tidak ada, akhirnya diutamakan tuh memberi maaf. Karena meminta maaf tuh gampang, maafkan ya. Tapi kalau sudah memberi maaf 7 turunan gak akan saya maafkan. Dan di dalam hadis dijelaskan, tidaklah kita menjadi rendah dengan memaafkan kecuali Allah dengan memuliakannya. Itu jadi kita tadi temui saja kalau perlu juga menjadi masalah. Dan tidak ada mungkin yang berlaku kejam seperti yang dilakukan oleh wasi kepada kita, kan belum pernah ada ya. Jadi nggak layak kalau nggak ditemui kalau orang seperti itu. Bayangkan Rasulullah ketika dikejar-kejar oleh orang Taif, ya, kan dikejar-kejar ya, ketika hijrah ke Taif cari alternatif dakwah, beliau kan dikejar-kejar sampai dilempari, sampai berdarah, giginya juga, kan, ya. Ditawarilah oleh malaikat penjaga gunung, malaikat Jabal, wahai kekasih Allah, kalau Anda berdoa saja kepada Allah untuk kami timpakan gunung ini kepada orang Taif, niscaya akan kami timpakan. Kalau mental-mental kita kira-kira jawabannya apa? Sikat saja, habiskan banyak. Tapi Rasulullah tidak. Justru Rabbi di qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikanlah mereka hidayah. Sungguhnya mereka itu kaum yang tidak mengetahui. Kalau aku tahu Rasul gak akan memperlakukan aku seperti itu. Jadi itu kita harus lebih berlapang dada. Kita, Bapak Ibu, ya, kalau mencari orang yang
nggak punya dosa, nggak akan pernah punya kawan. Begitupun kalau misalnya ada seorang istri cari suami yang nggak punya dosa, nggak akan pernah punya suami. Seorang suami cari istri yang nggak punya dosa, juga nggak akan pernah punya suami. Kita mencari pemimpin yang nggak punya dosa, nggak akan pernah punya pemimpin. Karena kita ini kumpulan manusia, bukan kumpulan malaikat. Maka yang dicintai Allah kan bukan yang tidak berdosa, tapi yang selalu membersihkan diri. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Jadi maafkan saja kalau ternyata tadi ada yang mungkin menzalimi kita atau ada yang ngejek kita. Ada jelas ayatnya kan dalam surat Al-Furqan ya, dari mulai ayat 63, tanda-tanda hamba Allah, dan mudah-mudahan kita termasuk dalamnya. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Nah, ini hamba Allah yang maha pengasih itu, kalau dia berjalan di muka bumi rendah hati, dan kalau ada orang yang mengejeknya, mengolok-oloknya, orang bodoh, dia balas dengan kata yang mengandung keselamatan. Didoakan saja. Kalau kita kadang bisa jadi lebih parah ya, dia bilangnya monyet ke kita, kita bilang babi dan sebagainya ya. Tapi begitulah arahan dari Allah, kita balas dengan kata yang mengandung keselamatan. Ada juga dalam surat yang biasa kalau habis di bulan Syawal itu ya, wa iza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakarullah fastaghfaru li dzunubihim. Atau segera ingat Allah kemudian mohon ampunan. Jadi begitulah ya. Makanya Nabi Musa ketika disuruh mendakwahi Firaun, doa yang diajarkannya apa? Oleh Allah. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam bil lisani yafqahu qawli. Jadi hidup kita tuh mudah tidaknya tergantung apa yang ada di dalam dada. Makanya Allah memberikan doanya itu, ya Allah lapangkan dadaku. Kalau dadanya lapang, kawannya banyak. Tapi kalau dadanya sempit, punya kawan satu aja musuhan. Dimutasi kemana aja ada musuh. Karena nggak siap nampung orang banyak. Nggak siap nampung orang banyak. Pindah rumah kemarin ada musuh. Nggak siap nampung orang banyak. Itu kalau dadanya sempit. Tapi kalau dadanya lapang, dia siap nampung orang banyak. Agama apapun, suku apapun, siap nampungnya. Karena dadanya lapang. Dan kalau dadanya lapang, kawannya banyak, urusannya lancar. Makanya lanjutannya adalah wa yassirli amri. Di mana banyak yang bantu dimanapun. Ya. Kalau banyak kawan. Tapi kalau banyak musuh, sulit urusannya. Mau berurusan misalnya dengan Pak Sugi di sini, kemudian musuhan dengan Pak Sugi, mau minta tanda tangan lagi, wah itu bisa berbulan-bulan. Misalnya nggak mau ketemu karena urusan. Jadi sulit urusannya. Nah, maka terus ayat berikutnya adalah wahlul 'uqdatam bil lisani yafqahu qawli. Kalau dadanya lapang, dadanya sehat, dadanya bersih, ngomong pun bisa dipahami. Bapak Ibu pernah lihat ada suami istri yang lagi marahan, misalnya di rumah, lagi marahan di ruang tamu, berhadapan, kan dari mulut ke telinganya kan dekat ya, tapi kok teriak-teriak? Kan gitu. Oh, sudah teriak-teriak paham juga enggak? Sudah teriak-teriak ngomong gitu, tapi dipahami juga enggak? Kenapa? Karena hatinya lagi bermasalah, lagi ada dinding yang membatasi, lagi jauh, perlu dipanggil teriak-teriak. Coba kalau yang lagi selamat hatinya, ya, lagi nyaman, orangnya lagi bercinta lah istilahnya, bisik-bisik aja kedengaran, ya. Belum ngomong aja udah paham maksudnya apa. Kan gitu ya. Itu kalau lagi dekat hatinya kan. Makanya begitu pun ketika kita misalnya sulit komunikasi dengan istri, dengan suami, dengan anak, karena kadang sudah ada hijab di hatinya, sudah ada penghalang.
sehingga butuh teriak-teriak, terhadap suami juga butuh teriak-teriak, terhadap anak juga butuh teriak-teriak. Tapi kalau dadanya lapang, itu mudah menerima, mudah menerima. Nah ini mungkin ya. Nah, jadi kita tidak boleh atau jangan sampai langsung malas ketemu lagi misalnya dengan orang yang gara-gara mungkin pernah menzolimi kita. Dan itu menjadi mulia kita kalau kita memaafkan, ya. Memaafkan. Banyak hal-hal seperti itu, dan itu dicontohkan oleh founding father kita ya, dan terdahulu seperti Pak Soekarno dengan Pak Hamka itu kan, Pak Hamka itu pernah dipenjarakan oleh Pak Soekarno. Tapi yang menyolatkan jenazah Pak Hamka diminta, banyak Pak Soekarno minta. Itu kan jangan sampai kita tadi bermusuhan tuh gitu. Orang-orang yang contohkan kepada kita bagaimana lapang dada ya, siap gitu dengan menerima bahwa kita ini bergaul dengan manusia, bukan dengan malaikat ya. Pasti ada kesalahan, pasti ada kekeliruan, pasti ada hal-hal yang mungkin tidak sengaja untuk dilakukan ya. Nah ini yang mungkin juga paling kita berupaya meneladani Rasul urusan dalam hal bagaimana memaafkan, bagaimana selalu berupaya menjadikan yang terbaik, karena memang Rasulullah diutus itu adalah untuk memuliakan akhlak manusia menjadi lebih baik. Innama bu'istu liutammima makarimul akhlaq. Nah, mari kita teladani Rasulullah terutama dalam akhlak mulia, karena inilah yang menyelamatkan hidup kita. Di dalam hadis juga ada, aku dengan orang yang paling dekat nanti di surga adalah dengan yang paling baik akhlaknya. Itu dalam sebuah hadis Imam Tirmidzi juga ya. Mudah-mudahan kita membaguskan akhlak kita, dan kadang menjadi penghambat agama. Kalau ada orang rajin sholat tapi akhlaknya buruk, itu penghambat agama. Percuma baik sholat tapi kelakuan na'udzubillah. Mendingan ambo gak pernah sholat tapi baik. Jadi masalah. Nah, maka mari kita tampilkan ketika kita ahli ibadah, maka juga paling baik akhlaknya. Insya Allah itu nanti berdampingan bersama Rasulullah di surga. Ini mungkin Bapak Ibu yang bisa sampaikan di kajian bulanan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk bisa meneladani Rasul dalam seluruh aktivitas kehidupan kita, baik kaitannya hablum minallah maupun hablum minannas, baik terkait dengan ibadah mahdoh maupun ghairu mahdoh, baik terkait dengan ibadah maupun dalam bab muamalah. Insya Allah kalau kita berupaya meneladani Rasul dalam semua aktivitasnya, nanti di akhirat akan berdampingan bersama Rasulullah di surga yang penuh dengan kenikmatan. Mari kita tutup dengan doa. Rasulullah mengingatkan kita, doa akan dikabul kalau hadirnya hati ya. Maka kita husukan, dan saya doakan kalau ada di antara jamaah yang hadir lagi bermasalah kesehatannya, mudah-mudahan Allah berikan kesembuhan yang sempurna. Kalau ada yang mungkin hadir belum dapat jodoh, mudah-mudahan dimudahkan dapat jodoh. Kalau ada yang belum punya keturunan, dimudahkan dapat keturunan. Kalau ada yang lagi bermasalah rumah tangganya, mungkin lagi ribut dengan mertua, dengan menantu, atau dengan suami, dengan istri, mudah-mudahan Allah limpahkan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Dan kalau ada yang lagi bermasalah keuangannya, mungkin ya, mudah-mudahan Allah melimpahkan rezeki yang penuh barakah. Kita awali doa kita dengan membaca surat Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafiqu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimin